Nah, apa artinya ini? Who say trigonometry is not useful in our life? Siapa yang bilang trigonometri itu Nah, dari video ini kita bisa menangkap bahwa perbandingan trigonometri itu berguna di kehidupan kita. Ini ada 3 yang harus Ananda pahami. Yang pertama, tentukan perbandingan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring untuk suatu sudut lancip. Ini bacanya apa tadi? Apa? Pada suatu segitiga siku-siku. Ini tadi udah ibu singgung pada segitiga di sini. Kalau yang di depan sudut alfa itu nama sisinya apa? Sisi depan. Yang di depan sudut siku-siku itu sisi apa? Nah, berarti kalau udah ada sisi depan sama sisi miring, sisi apa yang belum? Theta. Nah, tujuan aku letaknya di mana? Nah, ibu menampilkan jam gadang di sini karena sesuai dengan konteks budaya yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Jam gadang itu khas Sumatera Barat? Ya. Kita tinggal di mana? Padang, provinsi Barat. Pada jam gadang ini berlaku nanti prinsip perbandingan trigonometri. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Jam gadang adalah menara yang menjadi penanda atau ikan kotak itu. Sumatera Barat, Indonesia. Menara ini diresmikan pembangunannya pada 25 Juli 1927. Terdapat jam berukuran besar berdiameter 80 cm di 4 sisi menara sehingga dinamakan jam gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam gadang. Dan seterusnya. Jam gadang menjadi lokasi peristiwa penting pada masa sekitar kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih 1945, demonstrasi nasi bungkus 1950, dan pembunuhan 187 penduduk tempat oleh militer Indonesia atas tuduhan terlibat pemerintahan revolusioner Republik Indonesia 1959. Saat ini jam gadang menjelma menjadi objek wisata dengan perluasan taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat. Pada suatu hari, Budi pergi studi tur ke kota Bukit Tinggi terkait materi pelajaran matematika di sekolah. Pada saat sampai di pasar atas, Budi melihat sebuah menara jam gadang berdiri tegak di atas tanah, horizontal yang menghadap matahari sehingga membentuk sebuah bayangan. Kemudian dia berpikir berapakah tinggi jam gadang tersebut. Apakah tinggi jam gadang tersebut sama dengan panjang bayangannya? Lalu ia mengambil meteran dan mulai menghitung panjang bayangannya. Akan tetapi pada saat meteran menunjukkan angka 6 meter, ia melihat ada sebuah tiang penunjuk arah yang mempunyai tinggi 4 meter dan berjarak 8 meter, dan sebuah jam gadang yang ujung bayangannya dengan ujung bayangan tiang penunjuk arah berada pada satu titik, sehingga bayangan jam gadang berhimpit dengan bayangan tiang penunjuk arah. Jadi ceritanya studi turnya sudah dipersiapkan oleh sekolah, disuruh bawa meteran. Nah, di sini ada gambar jam gadang. Ini tiang penunjuk arahnya. Coba perhatikan ini. Ini siapa yang mau pergi ke jam gadang? Ini siapa? Penunjuk arah. Tiang penunjuk arah. Ini siapa? Jam gadang. Coba baca ini. Menurut Ananda apa? Apakah yang dipikirkan bahwa tinggi jam gadang tersebut akan sama dengan panjang bayangan, dan bagaimana Budi menentukan Bagaimana si Budi menentukan tinggi jam gadang ini?
ini? Korea. Nah, ini bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama, prinsip kasabangunan segitiga. Yang kedua, menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada juga perhatikan, ada pembagian peran. Perhatikan dulu Ibu. Yang nomor 1, Ibu bertugas sebagai penyaji. Apabila kalau misalnya kelompok 1 yang tampil, siapa nomor 1? Adel. Berarti Adel tugasnya apa? Penyaji. Yang kedua sama ketiga bertugas sebagai apa? Penulis. Yang keempat sebagai moderator. Apabila kelompoknya lebih dari 4, berarti yang kelima bertugas sebagai apa? Penyaji. Setelah kita 15 menit di dalam kelompok, nah jadi ada satu kelompok yang akan tampil di depan kelas. Kelompok yang tampil akan mendapatkan nilai plus. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang tidak paham, waktunya kerjakan. Menuliskan. Etika, bisa dengar Ibu? Waktu mengerjakan LKPD berapa menit? 15. Dan sekarang kerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kelompok yang pertama selesai akan mendapatkan nilai plus. Nah, perhatikan di depan. Ini ilustrasi dari bacaan yang Ibu tampilkan di barusan. Ini siapa? Ini siapa? Ini dan nggak ada. Kalau Ibu ya Ibu kalau ngomong satu nggak usah belajar lagi. Lama di belakang yuk. Nah, perhatikan. Ini Budi, ini siapa? Bangun datar apa ini? Tiga. Di mana sudut siku-sikunya? Nah, ini jam nggak ada. Nah, di sini kan tadi ada di bacaan itu si Budi ini mengilustrasikan dengan huruf C. Si tiang penunjuk arah dengan E. Si jam-gadang ini B. Terus tiang penunjuk arah ini ED. Berapa panjang ED di soal? 4 apa? Panjang CE siapa? Berapa? CE ini apa namanya? Jarak Budi dengan penunjuk arah. Tiang apa? Penunjuk arah. EB itu apa? Jarak tiang. Tiang. Berarti kalau ED itu apa? Tiang penunjuk arah. Tinggi tiang penunjuk arah. Berarti kalau BA itu apa? Tinggi dada. Nah, silakan dibikin itu kan yang pertama pertanyaannya. Langkah 2 itu pakai prinsip apa Ibu suruh? Kasabangunan segitiga sudah Ibu ajarkan tadi di depan. Ini loh. Nih. Dikali. Dua per
Jadi 14 kali 4 6 ke 1 56. Jadi lumayan. 56 bagi 6 bisa nak bro? Bisa. CB. Oh, konsep perbandingan segitiganya yang ini kita pakai dengan AB per BD. Nah, CE Darah stempel loh. dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Audika. Langkah pertama jarak antara Budi dengan Dia sudah les soal bisa kita Sama dengan Langkah pertama CE sama dengan jarak antara Budi dengan tiang petunjuk arah sama dengan 6 meter. Yang kedua EB sama dengan jarak tiang petunjuk arah dengan jam gadang sama dengan 8 meter. Yang ketiga CB sama dengan jarak Budi dengan jam gadang sama dengan 14 meter. Yang keempat ED sama dengan tinggi petunjuk arah sama dengan 4 meter. Tunggu dulu. Langkah 1. Apakah semua kelompok sama dengan jawaban di depan? Paham dengan langkah 1? Lanjut kelompok, jelaskan langkah 2. Angka 2 AB sama per DE sama dengan CB per CE. AB per 4 sama dengan 14 per 6. Jadi dikali silang menjadi 6AB per AB. 6AB sama dengan 56. 6AB sama dengan 56. Jadi AB sama dengan 56 per 6 dapat hasilnya 9,3. Yang 9 kelompok apa? Tinggi jam gadang. Ada yang betul kelompok yang lain? Nah, lanjut langkah 3. Langkah 3 panjang bayangan Budi sama dengan 6 meter. Tinggi jam gadang sama dengan 9,3 meter. Kemudian tan 3. Tan 3,37 kuadrat sama dengan AB per CB. 0,67 sama dengan AB per 14. AB sama dengan 0,67 dikali 14 sama dengan 9,3 meter. Tinggi jam gadang. Jadi tinggi jam gadang adalah 9,3 meter. Nah, kita beri tepuk tangan kepada Grup E. Nah, ada yang mau bertanya dengan kelompok 3 di depan? Silakan dibuka. Perkenalkan, nama saya Dita Darusita. Saya dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Kan tadi kata ibunya tadi itu 0,667. Kenapa
Paham.